angkat tangan itu gak setiap saat Pak, gitu ya, gak setiap berdiri mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan itu ada tempatnya, ada waktunya, yaitu ketika makanya kata Rasulullah paksiru doa, banyaklah baca doa ketika sujud, terutama kalau kita sholat sunnah ya, sholat tahajud misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji semua nikmat terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepadanya. Saya mengucapkan alhamdulillah. Semoga semua kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepadanya dengan mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, beribadah kepadanya, dan semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, tabiin-tabiinnya, dan pengikutnya hingga yaumil kiamat kelak, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya dari beliau. Semoga kita juga mendapatkan minuman dari haudnya ataupun telaganya beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaahullah, Bapak semuanya, insyaallah kita akan melanjutkan kajian dari sebelumnya tentang rukun sholat. Nah, ini sholat ini hal yang penting karena merupakan salah satu rukun Islam ya. Yang namanya rukun itu sesuatu yang wajib, sehingga terkait dengan sholat itu ada beberapa hadis yang dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa orang yang meyakini sholat tidak wajib maka itu sudah kafir, gitu ya. Bahkan ada beberapa hadis yang menjelaskan pembeda antara kafir dan muslim atau mukmin adalah sholat, itu pembedanya. Sehingga penjelasan para ulama bahwa orang yang meninggalkan sholat karena lalai, malas, apalagi meyakini tidak wajib, itu halal dibunuh, gitu. Halal dibunuh orang yang meninggalkan sholat ya. Tuh, karena pentingnya sholat ini. Bahkan Rasulullah menjelaskan bahwa di antara mutiara-mutiara Islam atau ajaran Islam yang akan terakhir ditinggalkan oleh umat ini adalah sholat. Maka ketika semua orang tidak ada yang sholat satupun, itulah terjadinya nanti kiamah yang dahsyat. Baik, jemaah terkait dengan sholat ini, terkait dengan rukun sholat, insya Allah kita akan menjelaskan dari beberapa kitab yang sebenarnya sederhana, insya Allah kita ya. Karena bagi kita selaku orang awam, selaku orang umum, biasanya kita cukup disuguhi kitab yang mudah jadi atau penjelasan ulama yang mudah jadi. Tapi biasanya kalau di golongan kelompok ilmiah itu biasanya ada kitab-kitab yang dijelaskan secara hadisnya detail, gitu ya. Nah, itu untuk menjadi bahan dasar bagi kita semuanya. Nah, kalau yang udah sederhana itu biasanya untuk mempermudah kita untuk mengamalkannya, gitu ya. Makanya kitab-kitab dasar terutama di kelompok Syafi'iyah itu ada kitab-kitab dasar yang tidak ditulis dalil-dalilnya, tapi praktisnya, gitu. Misalnya rukun sholat ada berapa, disebutin satu-satu secara detail, gitu ya. Nah, ini penting. Dulu saya ingat waktu kecil itu, dulu di kampung, di waktu yang belum listrik ada, itu bahkan begitu baca-baca itu udah sama biasanya ya. Dulu mudah-mudahan juga kita mengalami, dan mudah-mudahan anak kita juga masih hidup, gitu ya. Biasanya ada pembekalan dasar untuk praktek ibadah ini. Kitab dasar yang biasa digunakan biasanya di golongan kita itu Safinatun Najah. Itu menurut saya itu penting, gitu ya. Setiap keluarga punya itu untuk mengajarkan dasar-dasar ibadah kepada anak kita, gitu ya. Karena sebetulnya dasar-dasar ibadah itu harus diajarkan kepada anak kita. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau anak kita udah 7 tahun maka itu harus diperintahkan sholat, gitu ya. Sehingga udah terbiasa, sehingga sebelum balik itu udah terbiasa, ketika balik udah tidak berat lagi untuk sholat. Syukur-syukur kalau kita membawa anak, terutama laki-laki, untuk berjamaah, gitu ya, supaya tidak berat. Dan yang paling berat biasanya sholat berjamaah subuh ya. Ya, kata Rasulullah itu kan 2 sholat yang berat bagi orang munafik, yaitu sholat isya dan sholat subuh, gitu ya. Sholat isya udah kecapean, udah ngantuk, gitu ya. Sholat subuh masih tidur nyenyak, masih enak, gitu ya. Apalagi musim hujan ya. Waduh, tantangan bagi kita semuanya, gitu ya. Nah, ini. Nah, dan ketika kalau udah usia anak 10 tahun, kata Rasulullah itu boleh dipukul dalam arti mendidik anak untuk
mau sholat, gitu ya, boleh dipukul. Nah, ini menunjukkan pentingnya sholat. Nah, kembali kepada rukun sholat, kemarin dijelaskan bahwa rukun sholat ini dalam kitab Safinatun Najah ya dijelaskan ada 17 gitu ya. Kalau dalam kitab Riyadul Badar disebutkan 13. Mau 17 13 itu sama. Yang 13 itu tumaninah dalam rukun sholat itu disebutkan disatukan satu nomorkan maka menjadi 13. Namun ada di kitab yang berbeda, di kitab Takrib atau Fathul Qorib atau syarahnya disebut kitab Bajuri, itu rukun sholat itu ada 18. Ada satu rukun yang tidak terkenal, tidak populer gitu ya di kelompok kita, dan itu juga sebetulnya tidak menjadi hal yang prinsipil menurut saya karena itu perbedaan pendapat, yaitu ketika kita setelah salam atau ketika salam niat keluar dari sholat atau niat selesai sholat. Nah itu sebetulnya pendapat yang sebetulnya jarang gitu ya, atau pendapat yang berbeda, dan itu sebetulnya kurang begitu populer gitu. Tapi di kitab Takrib disebutkan seperti itu. Sebetulnya ini mungkin disatukan bagi yang 17 itu ketika kita salam sudah udah otomatis keluar dari sholat, gak usah diniatkan lagi keluar dari sholat, karena niat itu ketika di awal praktek melakukan pekerjaan kan gitu ya. Nah itu hal yang wajar. Nah, baik, subhanallah, bahwa baik saya mengambil yang 18 ini ya sekalian mengenalkan yang tadi yang berbeda itu ya tentang niat keluar dari sholat ketika salam atau ketika selesai salam ya. Nah kita ngulang sedikit yang kemarin itu bahwa rukun sholat itu yang pertama adalah niat. Nah, niat, kemudian berdiri, kemudian takbiratul ihram gitu ya. Selanjutnya ada rukun bacaan Al-Fatihah. Rukun sholat yang 17 ini sebetulnya atau yang 18 itu secara ringkas sebetulnya ada 3 bagian ya. Bagian pertama adalah rukun qalbiyah, rukun hati. Yang kedua rukun perbuatan atau afal, dan yang ketiga rukun aqwal atau ucapan. Nah hal ini penting ditegaskan masalah rukun qalbiyah ini atau rukun aqwaliyah ini terutama ini karena ada orang yang ketika ada rukun bacaan tidak diungkapkan di mulut gitu. Padahal yang cukup rukun qalbiyah atau rukun hati itu cuma satu, yaitu niat. Niat itu di dalam hati ya, niat di dalam hati. Nah ada rangkaian menurut saya itu satu paket, yaitu ketika berdiri niat, berdiri, dan takbiratul ihram. Nah, kalau misalnya ada orang yang ketika sholat itu sudah berdiri, takbiratul ihramnya sebentar, misalnya Allahu Akbar sebentar ya, itu berarti niatnya itu dimulai ketika ia berdiri sudah niat, sehingga takbiratul ihramnya sebentar, gitu ya. Sedangkan yang disebut dengan niat adalah qasdu syai'in muktaronan bipilihi, menuju sesuatu, bermaksud sesuatu dan dibarengi dengan pekerjaannya, itu namanya niat ya. Jadi kalau kita misalnya saya ingin minum dan langsung melakukan minum, itu berarti niat namanya. Dalam hati mau minum itu ada niat, dalam hati ada itikad, kemudian dilakukan minumnya, berarti itu namanya niat. Atau misalnya makan dan sebagainya, nah itu namanya niat. Jadi niat itu ada rencana hati tapi langsung dilakukan, diaksikan, itu namanya niat. Maka qasdu syai'in muqtaranan bipilihi. Nah kaitannya dengan sholat gitu ya. Nah sedangkan berdiri itu juga merupakan bagian dari rukun, dan berdiri itu adalah merupakan rukun perbuatan. Jadi ketika dia berdiri kemudian dalam hati udah niat, saya niat sholat maghrib misalnya ya, saya sengaja sholat maghrib fardu karena Allah misalnya, maka itu adalah niat karena dia sudah berdiri melakukan di awal sholat dan dia juga diungkapkan di dalam hati, itu namanya niat itu. Nah kalau misalnya ada yang takbiratul ihramnya, dan ini dulu yang saya sering lakukan atau yang biasa saya lebih nyaman lakukan adalah ketika takbiratul ihram, maka di situ juga niat sholat. Nah karena takbiratul ihram juga merupakan, kalau takbiratul ihram merupakan rukun bacaan ya, rukun bacaan. Kalau tadi berdiri rukun gerakan gitu ya, karena anggota tubuh. Kalau takbiratul ihram kan rukun bacaan ya. Jadi ini ada semacam satu paket menurut saya yang hampir barengan gitu ya. Ya berdiri, ya takbiratul ihram, ya di situ juga niat. Walaupun niat itu memang di nomor satukan dalam hitungan rukunnya. Kenapa demikian? Ada berdasarkan hadis bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya sebuah niat menurut Imam Syafi'i adalah dengan niat. Jadi niat itu menurut Imam Syafi'i adalah merupakan syarat sah sebuah pekerjaan, sebuah amal. Karena sebuah amal itu menjadi sah karena ada
niat. Jadi kalau kita misalnya dalam hati gak niat tiba-tiba sholat gitu ya, ikutan aja itu ya dari awal sampai akhir. Kalau gak ada niat berarti ada rukun yang kelewat yang utama yang pertama. Maka itu menjadi tidak sah, maka harus diulangi gitu ya. Nah itu. Kemudian nah tadi niat itu kan dibarengi di seluruh pekerjaan. Misalnya ketika takbiratul ihram, misalnya kalau takbiratul ada yang lama Allahu Akbar misalnya, berarti dia ungkapan dalam hati niat itu ketika takbiratul ihram. Nah dalam niat ini kalau dalam kitab Safina jelaskan ada 3 derajat. Artinya ada 3 ketentuan di dalam niat. Pertama adalah menyengaja untuk melakukan perbuatan itu. Jadi misalnya atau sesuatu yang dituju itu disebutkan menuju itu apa yang dilakukannya. Jadi misalnya saya sengaja sholat, saya berniat sholat gitu ya. Kemudian disebutkan ketentuannya gitu ya, disebutkan pardianya dan disebutkan ketentuan karena pardu itu harus disebutkan pardunya. Dan disebutkan juga ta'yin ketentuannya. Misalnya apakah itu sholat maghrib, apakah itu sholat isya dan seterusnya. Maka ketika kita misalnya sholat maghrib, di dalam hati kita itu saya niat sholat fardu maghrib, gitu ya. Nah itu jadi fardunya disebutkan, menentukan maghribnya juga ditentukan. Ini penting menentukan itu Pak, karena misalnya kalau kita subuh, terutama subuh itu kan sholat subuh 2 rakaat, tapi sholat sunat fajar juga 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat tuh. Maka yang membedakan antara sholat sunat fajar dengan sholat subuh adalah niat. Maka niat itu selain tadi menentukan sah tidaknya sebuah amal, niat itu juga membedakan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lain, antara satu amal dengan amal lain. Itu tadi seperti halnya sholat sunnah subuh atau sholat sunat fajar dengan sholat subuh itu sendiri. Maka itu membedakannya dengan niat. Kan sama-sama 2 rakaat, ya. Apalagi kalau misalnya yang subuhnya tidak kunut bisa persis sama kan, persis banget karena sama-sama tidak ada tasyahud awal kan, sama-sama 2 rakaat. Maka pembedanya itu niat, dan niat ini yang dihitung di dalam ketentuan amal ini. Jadi kalau misalnya ketika sholat maghrib dan kita salah mengucapkan misalnya sebut isya gitu ya, di ungkapan ucapannya misalnya usolli fardu isya'i gitu, tapi dalam hati saya niat sholat maghrib, maka yang dihitung adalah niat di dalam hatinya, itu niat di dalam hatinya. Maka karena itu kalau misalnya ada orang yang mengungkapkan misalnya usolli fardu kedengaran gitu ya, usolli fardu maghribi, usolli fardu isya'i, itu untuk membantu meluruskan hatinya supaya mulai fokus gitu ya diantaranya. Maka di dalam kitab Safina disebutkan bahwa mengungkapkan niat itu sebetulnya sunnah gitu ya. Sedangkan niat di dalam hati itu adalah rukun, berarti wajib. Yang namanya rukun itu kan mawajaba wan qata'a, sesuatu yang wajib yang terangkai gitu ya. Yang terputus-putusnya yang terangkai dari awal sampai akhir itu namanya rukun gitu ya. Maka orang yang tidak niat karena itu merupakan rukun dan rukun itu merupakan wajib, maka itu menjadi tidak sah gitu ya. Nah, itu ada rangkaian yang 3 ini ya, rangkaian yang hampir bersamaan ya, ketika berdiri takbiratul ihram dan niat juga di dalam hati, bahkan nomor 1 niat ini gitu ya. Nah jadi kalau ada orang yang takbiratul ihram tadi sebentar, mungkin ketika ia berdiri udah niat, dan ketika takbiratul ihram cukup ungkapan Allahu Akbarnya, itu makanya sebentar. Tapi kalau ada yang lama misalnya Allahu Akbar, itu berarti ketika takbiratul ihram dia mengungkapkan niat. Maka kalau kata wasma itu niat itu ada yang di dalam, ada yang di luar. Di luar itu maksudnya di luar takbiratul ihram. Di dalam itu ketika takbiratul ihram, ketika waktu sholat gitu ya. Nah ini penting niat itu. Nah kalau misalnya kita kebetulan berjamaah, nah ada dalam kebetulan jamaah itu ya, maka disebutkan kita sebagai makmumnya supaya tersempurna dapat nilai berjamaah yang 27 derajat itu gitu ya. Maka kalau kita bisa di sholat maghrib berjamaah, saya niat sholat fardu maghrib sebagai makmum gitu ya, atau saya niat sebagai niat sholat maghrib makmuman gitu ya, makmum gitu ya, sebagai itu. Bagi imam itu sebetulnya ketika berjamaah niat jadi imamnya itu tidak wajib. Tapi kalau maksudnya gak harus gitu, gak dianjurkan. Tapi kalau sebagai makmum disebutkan makmumnya karena untuk supaya dapat pahala berjamaah. Kecuali di dalam sholat Jumat. Nah dalam sholat Jumat imam itu mesti meniatkan jadi imam. Itu kalau ketika sholat Jumat jadi imam, gitu ya. Tapi kalau di sholat fardu lainnya gak disebutkan juga, nah, tidak masalah, bisa tetap menjadikan imam dia gitu ya. Tapi sebagai makmum supaya dapat pahala berjamaah berjamaah sempurna berjamaah, akan disebutkan makmumnya gitu ya sekalian. Jadi ada tambahan lagi kalau ketika makmum.
Nah, tapi kalau misalnya ketika sholat sendirian misalnya ya, maka saya niat sholat fardu duhur misalnya ya, saya sengaja niat sholat atau saya menyengaja sholat fardu duhur. Jadi fardunya disebutkan, ketentuan duhur asar maghribnya disebutkan, gitu ya. Dan kalau berjamaah disebutkan sebagai makmum, gitu ketika makmum. Nah itu. Nah ini terkaitnya dengan ucapan Pak. Jadi kalau takbiratul ihram karena itu adalah merupakan rukun ucapan berarti diungkapkan. Allahu Akbar. Dan yang jadi rukunnya adalah ucapannya itu. Sedangkan mengangkat tangannya itu adalah hukumnya sunnah, gitu ya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa ada 4 tempat kita disunahkan atau dianjurkan sunnah atau disunahkan dalam mengangkat tangan di 4 tempat, di 4 waktu, di 4 kondisi. Pertama adalah ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika mau ruku. Yang ketiga ketika i'tidal. Yang keempat adalah ketika berdiri setelah tasyahud awal. Jadi angkat tangan itu gak setiap saat Pak, gitu ya, gak setiap berdiri mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan itu ada tempatnya, ada waktunya. Yaitu ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika mau i'tidal atau mengangkat badan setelah ruku, dan ketika mengangkat badan berdiri setelah tasyahud awal. Gitu ya. 4 waktu kita disunahkan untuk takbiratul ihram, bentuk angkat tangan. Nah, jadi kalau misalnya sholat yang tidak ada tasyahud awalnya seperti sholat subuh, berarti mengangkat tangannya 3 waktu, 3 keadaan. Ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, dan ketika mengangkat badan dari ruku yaitu i'tidal, ketika i'tidal. Cuma 3 tempat. Termasuk sholat sunnah, berarti sholat sunnah itu yang 2 rakaat ya, rata-rata 2 rakaat. Karena sholat sunnah itu biasanya 3 ada tasyahud awal ya, walaupun misalnya disediakan 4 rakaat. Katakanlah kalau kita misalnya sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah 4 rakaat sholat duhur, itu kan bisa sunnah 4 rakaat tuh. Bisa disatukan, bisa di-2 salamkan. Nah, itu kan tidak ada tasyahud awal gitu ya. Berarti tetap mengangkat tangannya cuma 3 waktu gitu ya, 3 kondisi. Nah, itu jadi mengangkat tangannya hukumnya adalah sunnah. Sedangkan ungkapan Allahu Akbar itulah yang menjadi rukun ketika di awal sholat yang disebut dengan takbiratul ihram, ya. Dan seperti disebutkan kemarin bahwa yang namanya ucapan itu harus diucapkan, tidak cukup di dalam hati. Yang dalam hati cuma satu tadi, itu niat. Karena ada orang yang misalnya gerak doang gitu, diam dari awal, termasuk dari awal takbiratul ihram gitu misalnya, diam aja, kayak mahal banget itu suara keluarin itu ya. Nah itu sampai misalnya kalau baca Al-Fatihah juga gitu diam misalnya. Nah alasannya apa? Karena alasannya di dalam hati, padahal tidak di dalam hati. Nah, memang ucapan itu harus di mulut, bukan di dalam hati. Yang setidaknya kayak bisikan, itu membisikkan pada diri kita, jadi kedengaran oleh diri sendiri itu ya dengan mulut. Karena yang tadi dalam hati itu cuma satu, yaitu niat ya niat. Jadi kalau ada orang yang diem aja gitu, gerakan doang ya, berarti tidak diucapkan gitu ya. Itu tidak diucapkan, padahal yang namanya akwal atau rukun bacaan terus dibaca. Jadi termasuk takbiratul ihram, Allahu Akbar gitu ya, itu diungkapkan. Kemudian baca Al-Fatihah, dan dalam madhab Syafi'i Al-Fatihah ini bismillahnya merupakan bagian dari ayat Al-Fatihah. Makanya bismillahirrahmanirrahim di madhab Syafi'i itu merupakan ayat pertama, dan dia diungkapkan jadi imam. Misalnya kalau jadi imam jahar ya. Jahar tadinya keras suaranya. Sebetulnya sih Pak, kalau sholat yang jahar gitu ya, walaupun sendirian gitu ya, yang rakaat pertama, rakaat kedua maghrib bisa, misalnya kebetulan kita sholat sendirian, itu yang jahar harus dijaharkan juga, dianjurkannya gitu ya. Walaupun kita bukan jadi sebagai imam, yang sholat sendirian gitu ya, dijaharkan gitu ya. Akhirnya suaranya agak lebih kedengar keluar gitu ya, selain diri sendiri. Tapi kalau misalnya di rakaat ketiga, rakaat keempat, atau di dalam sholat duhur, sholat asar, itu ungkapannya cukup kedengaran oleh diri sendiri. Karena yang masanya rukun akwal atau ucapan seperti halnya Al-Fatihah misalnya, itu ada yang namanya bacaan Al-Quran, itu kan ada namanya makhirijul huruf, tempat keluar huruf gitu ya. Misalnya antara alhamdu misalnya ha gitu ya, di tengah tenggorokan gitu ya. Kemudian ihdina kata ha besar gitu ya kalau bahasa Inggrisnya, itu kan di pangkal tenggorokan gitu ya. Misalnya an'amta, hamzanya a itu adalah di pangkal tenggorokan, sedangkan a ainnya an'am di tengah tenggorokan.
Nah itu menentukan tepat keluar huruf itu karena diungkapkan di mulut gitu ya. Sedangkan kalau di hati kan nggak jelas mana keluar itunya karena beda perangkatnya beda gitu ya antara hati dengan mulut. Makanya kalau yang ucapan itu harus diucapkan, tidak cukup di dalam hati. Termasuk yang bacaan-bacaan lainnya yang sunnah gitu ya, maksudnya bacaan selain rukun. Kalau Al-Fatihah kan rukun, misalnya doa iftitah itu kan bacaan sunnah itu ya, tapi itu diungkapkan itu karena bacaan juga. Tasbih ketika ruku misalnya ya, subhana rabbil azimi itu diungkapkan. Ketika tasbih di dalam waktu sujud subhana rabbil a'la itu. Kemudian juga bacaan doa ketika antara dua sujud rabbik firli warhamni dan seterusnya itu diungkapkan gitu ya. Nanti hati mengikuti untuk mentadaburi atau memanai apa yang diucapkan. Dengan demikian insya Allah akan terbantu gitu ya, khusyuk gitu, juga terlalu melamun banget gitu ya. Jadi khusyuk sholatnya itu karena hati juga kita terpasang untuk mentadaburi apa yang kita baca, memanai yang kita baca. Nah kalau kita berjamaah misalnya ya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, maka ketika imam jahar itu surat Al-Fatihahnya dicukupkan dengan bacaan imam. Nah maka hati kita mengikuti mentadaburi apa yang dibaca oleh imam. Karena ini ada terkait ayat ya, sebagaimana Allah berfirman wa idza quri'al Qur'an pastami'u wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka diamlah dan dengarlah dan diamlah. Nah ini sebab turunnya adalah ketika Rasul jadi imam ya, ketika beliau baca Al-Qur'an, baca Al-Fatihah misalnya, ya makmum juga kedengaran bersuara itu, maka Rasulullah merasa terganggu dan kemudian turunlah ayat ini. Ketika dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan dan diamlah. Nah ketika kita begitu juga kita berjamaah, maka kita juga sebagai makmum memperhatikan atau mentadaburi apa yang dibaca oleh imam, hati kita ngikutin gitu ya. Nah itu ada yang terkait dengan Al-Fatihah kan jahar ya, jahar jadinya dibaca keras gitu ya. Maka kita sebagai makmum cukup ngikutin dalam hati untuk mentadaburi apa yang dibaca oleh imam ya. Nah ini rukun yang kemarin. Kemudian yang selanjutnya rukun itu adalah ruku ya. Ruku itu yaitu mencondongkan badan, dan sebagaimana diajarkan Rasulullah dalam beberapa hadis dijelaskan tentang bagaimana Rasulullah ruku, diantaranya adalah tangannya megang atau diposisikan di lutut ya, di lutut ya. Nah itu sehingga kecondongan kita lebih tegak apa lebih kuat itu kalau karena ada yang bisa menyimpan tangannya di sebelum lutut atau ngelewati lutut gitu, sehingga lebih kepalanya cenderung lebih ke bawah gitu ya. Nah malah harusnya sedatar, sehingga kalau kata orang itu, kalau guru saya menjelaskan ketika ruku itu kalau misalnya menyimpan papan itu diam, tidak lurus gitu. Kalau misalnya posisi tangan kita memang di lutut gitu, diajarkan Rasulullah seperti itu. Kecuali mungkin kalau tangannya lebih kepanjangan gitu seperti apa. Tapi mungkin bisa menyeimbangkan itu insyaallah ya. Bisa menyeimbangkan dengan orang yang normal ya insyaallah. Tapi ya itu. Jadi ketika ruku gitu ya, saya baca hadis di kitab fikih sunnah itu Rasulullah itu mencontohkannya adalah tangannya megang atau diposisikan disimpan di lutut gitu ya. Nah, di lutut. Kemudian juga tumaninah ini penting. Tumaninah itu adalah sakinah pada harokah, yaitu diam sejenak tanpa gerakan. Nah ini terkait juga dengan rukun yang selanjutnya ya, selain ruku, setelah ruku kemudian tumaninah ruku. Yang selanjutnya yang kita lanjutkan yang sekarang adalah yang keenamnya adalah mengangkat, yang ketujuhnya mengangkat badan, yaitu mau itidal. Warobu wal itidalu, yaitu yang ketujuh mengangkat badan menuju itidal. Itidal itu dari kata adal gitu ya, adalun adil. Jadi kalau ada istilah kita pengadilan kemudian harus berlaku adil, adil itu apa artinya? Tegak gitu ya. Tegak hukum itu disebutnya adil ya. Nah kalau itidal itu menjadi tegak berdiri setelah condong, yaitu condong itu yaitu ruku itu kan condong ya badan kita, kemudian kita tegak lagi, itu namanya i'tidal. Maka itu menjadi tegak ya, menjadi tegak, menegakkan gitu ya, menegakkan badan kalau di sini di i'tidal itu. Nah kalau pengadilan menegakkan hukum ya, sama dengan kata adil ya. Nah
Nah ini terkait rukun itidal ini, sama-sama kita mengingatkan sebagaimana dijelaskan dalam kitab I'anatul Thalibin, itu adalah rukun yang sebentar, itu rukun sebentar. Ya, cukupan bacaan Rabbana walakal hamdu kalau kita ucapan doanya, ya, atau kalau lengkapnya Rabbana walakal hamdu bil samawati wal ardi wa bil syita min syai'in ba'du. Itu sebentar, rukun yang sebentar. Namun walaupun sebentar itu tetap harus dilakukan karena wajib, yang namanya rukun wajib. Gitu. Kenapa demikian? Ada orang yang misalnya masih condong gitu ya, kemudian langsung bergerak ke arah sujud, itu berarti dua rukun dia kelewat. Satu itidal tegaknya, itidalnya, yang kedua tumaninah itidal. Atau ketika misalnya udah berdiri tapi masih ada gerakan, kayak ada gerakan kelanjutan gitu. Tangannya masih mengayun dan langsung ke bawah sambil, kadang kalau pakai celana sambil gitu ya. Supaya mungkin gak ribet, sambil ngangkat tangan celana atau ngangkat sarung atau ngangkat kain sarung gitu ya. Kan jadi ada gerakan yang terus berkelanjutan. Berarti dia meninggalkan satu rukun, yaitu tumaninah itidal. Dia sempat berdiri tegak tapi dia masih ada gerakan. Nah itu berarti itu tidak tumaninah. Nah berarti ada rukun yang kelewat, itu tumaninahnya. Nah ini penting walaupun rukun sebentar. Ya tumaninah. Jadi tumaninah ketika itidal. Jadi tumaninah itu diam sejenak tanpa gerakan. Kemudian selanjutnya yang disebut dengan rukun sholat itu adalah sujud. Nah sujud ini disebut juga jantungnya sholat. Jadi apa ya, sesuatu yang sangat penting di antara rukun sholat itu adalah sujud gitu ya. Karena sujud itu posisi kita yang paling terendah, itu kepala kita yang tadinya paling tinggi, ketika sujud paling bawah, paling dasar. Makanya kata Rasulullah, ketika sujud itu adalah sebuah posisi kondisi hamba paling dekat kepada Allah ketika sujud gitu ya. Ketika sujud, makanya kata Rasulullah, paksiru doa, banyaklah baca doa ketika sujud, terutama kalau kita sholat sunnah ya, sholat tahajud misalnya, atau sholat lainnya. Itu ketika sujud itu adalah saat pentingnya, karena saat hamba paling dekat dengan Allah. Maka kata Rasulullah, banyaklah berdoa saat itu. Jadi doa-doa kita diperbanyak ketika sujud. Maka wajar kalau ada orang yang sujud, terutama misalnya ketika sujud sholat terakhir, rakaat terakhir, waktu kalau fardu misalnya ada imam yang mimpin sujudnya lama, itu wajar, berarti dibanyakin doa selain tasbihnya gitu ya. Selain subhanallahil a'la atau subhanallahil a'la wa bihamdi, itu mungkin bisa ditambah dengan doa gitu ya. Nah kalau dalam sholat sunnah apalagi, kalau sholat sunnah kan biasanya sendiri-sendiri ya, sendirian, maka itu adalah merupakan kebebasan saat kita untuk banyak doa ketika sujud gitu ya. Nah, posisi yang sangat dekat dengan Allah adalah ketika sujud, kata Rasulullah, maka banyaklah berdoa ketika sujud. Nah kemudian watu manina tupi, jadi juga tumaninah tenang ketika sujud ya. Insya Allah ya, kalau waktu sujud, waktu ruku, tumaninah itu akan lebih terkondisikan. Cuman tadi yang sering tumaninah kelewat itu adalah, atau sering gak dilakukan orang, gak memperhatikan, adalah ketika itidal ya. Ketika sujud insya Allah lebih tenang ya. Nah, maka tumaninah itu kan namanya, tumaninah adalah diam sejenak tanpa gerakan, minimal seukuran subhanallah, seukuran tasbih ya. Kemudian wal julusu baina sajdataini, kemudian duduk antara dua sujud. Nah ini juga rukun gerakan ya, duduknya. Nah, kalau pembacaannya sunnah, itu Rabbik pilih warham dan sebagainya. Wa tumanina tupi, dan tumanina ketika duduk antara dua sujud. Berarti kalau ketika sujud itu, ketika duduk di antara dua sujud itu kita jangan banyak gerakan, apalagi kayak gak tenang gitu ya. Nah itu. Tapi kalau misalnya kalau ada penyakit ya gak masalah. Tapi kalau misalnya orang yang normal, sehat ya, maka duduknya itu harus diam gitu ya, tumaninah diam. Kemudian wal julusul akhir. Nah juga rukun sholat itu adalah rukun duduk di waktu tasyahud akhir, itu juga rukun ya, duduk di waktu tasyahud akhir. Wa tasyidu bihi, kemudian juga mengungkapkan tasyahud, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ketika tasyahud akhir itu hukumnya wajib, rukun juga ya. Kemudian yang selanjutnya yang jadi rukun juga adalah wassalatu ala nabi sallam, mengucapkan sholawat pada Rasulullah ketika tasyahud akhir, itu hukumnya wajib karena merupakan rukun gitu ya.
Beda dengan tasyahud awal ya. Kalau tasyahud awal di dalam mazhab Syafi'i itu adalah hukumnya sunnah muakkad ya. Yang kalau ketika ditinggalkan bisa juga diganti dengan sujud sahwi ya. Tapi kalau yang namanya rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi ya. Tapi harus diulangi. Nah, jadi sholawat ketika di tasyahud akhir hukumnya wajib karena merupakan rukun ya. Kemudian yang selanjutnya rukun sholat itu adalah at-taslimatu, salam al-ula yang pertama. Nah, salam yang pertama yaitu ketika menengokkan kepala ke sebelah kanan. Sedangkan yang kedua ke sebelah kiri hukumnya sunnah, gitu ya. Hukumnya sunnah. Tapi yang pertama itu salam yang pertama hukumnya wajib atau rukun sholat. Nah, ini yang selanjutnya yang ke-17 wa niyatul huruji minas sholat. Niat keluar dari sholat ketika setelah salam, gitu ya. Setelah salam. Nah, ini yang kurang populer, gitu ya, yang kurang terkenal maksudnya. Tapi ini berbeda pendapat atau pendapat lain, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang ke-17 atau yang ke-18 kalau di sini wa tatibul arkani ala madakarna, yaitu kita mentartibkan berurutan apa yang sesuai dengan disampaikan itu yang telah dibicarakan, itu dari mulai niat terusnya ya, niat ketika berdiri dilakukannya, kemudian takbiratul ihram, kemudian terus Fatihah dan seterusnya. Insyaallah kita sudah lakukan sebagaimana biasanya. Cuman yang jadi catatan kita adalah tadi pertama terkait dengan membedakan antara rukun hati dengan rukun bacaan. Jadi rukun hati hanya cuma niat, rukun yang lainnya Al-Fatihah, takbiratul ihram dan Al-Fatihah seterusnya ya. Tasyahud, gitu ya, ucapan tasyahud, kemudian juga sholawat pada Nabi di tasyahud akhir, kemudian ucapan salam itu hukumnya rukun bacaan. Oleh karena itu harus diungkapkan di mulut. Bahkan termasuk bacaan-bacaan dzikir lainnya ya. Dzikir ketika sujud, ketika ruku dan seterusnya itu adalah diungkapkan, dibacakan. Nah, sejalan dengan ini sebetulnya Pak, karena doa, karena sholat itu dalam secara bahasa doa, maka ketika berdoa juga kita ungkapkan di mulut kita itu ya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Allah dengan rendah diri, dengan rendah hati dan ungkapan yang halus, ungkapan yang lembut. Artinya diungkapkan gitu ya. Atau di dalam lainnya disebutkan maka ketika berdoa itu ada antara ungkapan yang diungkapkan itu tidak terlalu kencang dan tidak terlalu diam di dalam hati, gitu ya. Nah, itu termasuk bacaan-bacaan doa. Nah, itu termasuk bacaan-bacaan sholat, karena bacaan doa sholat itu adalah dominannya doa, gitu ya. Maka itu diungkapkan. Maka wajar ada secara bahasa pengertian sholat itu doa, karena memang ungkapannya hampir memang kebanyakan di bacaan sholat itu doa. Bahkan dalam Al-Fatihah sendiri kita ada baca doa, ihdinas siratal mustaqim dan selanjutnya. Itu kan doa. Ya, apalagi ketika duduk antara dua sujud ya, itu rangkaiannya doa semuanya. Rabbik pilih warhamni, ya Allah ampunilah saya, warhamni rahmatilah saya atau sayangilah saya, itu wajburni tambahlah kekurangan ibadah saya khususnya, warfa'ni angkat derajat saya, warzuqni berilah rezeki kepada saya, wahdini beri petunjuk kepada saya, wa'afini maafkan saya atau jaga saya, sehatkan saya, wa'fu'ani maafkan saya. Itu semua minta-minta doa semua itu. Dari awal sampai akhir doa itu ketika sujud, duduk di antara dua sujud gitu ya. Nah, ini rukun-rukun sholat gitu ya. Jadi ada 17 atau 18 insyaallah gitu. Ini penting kita mengulang gitu ya, karena ini untuk mungkin sama-sama mengkoreksi apa yang kita lakukan, yang mudah-mudahan dengan demikian tidak ada yang kelewat di antara rukun ini. Karena ada di dalam kitab Safina disebutkan bahwa salah satu syarat sah sholat itu adalah tahu keparduan sholat, gitu ya, tahu keparduan sholat. Karena kalau ini terkait sebanding lurus dengan hal-hal yang membatalkan sholat, itu kalau ada yang pardu diniatkan sunnah itu jadi batal sholatnya, ya, jadi batal sholatnya, gitu ya. Nah, ini salah satunya. Maka ini penting pardu ini. Yang namanya pardu atau rukun itu berarti harus dilakukan, tidak boleh kelewat ya, tidak boleh terlewat, karena kalau kelewat maka itu menjadi tidak dihitung rakaatnya, maka otomatis sholatnya belum sempurna atau harus diulangi. Maka wajar ketika kasus Rasulullah ketika di masjid beliau melihat ada orang yang datang sholat, kemudian ketika dia sholat itu selesai salam Rasulullah menegur
orang itu gitu ya. Kamu tidak sholat lagi gitu ya. Sholatlah. Ya sholat sampai berkali-kali. Ya akhirnya Rasulullah mengajarkannya. Mungkin diantaranya yang gambaran saya itu ilustrasi, bisa jadi orang itu ada rukun yang kelewat. Mungkin minimal misalnya tidak tumaninah misalnya. Karena tumaninah itu hukumnya wajib. Atau ada rukun yang kelewat seperti tadi kasus tidak itidal misalnya. Maka ada dua rukun yang kelewat, itidalnya sendiri dan tumaninahnya misalnya. Bisa jadi. Karena misalnya orang itu kelihatan sholatnya itu buru-buru gitu ya. Maka kata Rasulullah itu tidak sholat. Sholat lagi gitu, sampai mengulang-ulang gitu ya. Kalau nggak salah tidak sampai 3 kali. Setelah itu baru Rasulullah mengajarkannya. Karena ini penting ya. Paling penting dalam sholat itu adalah tumaninahnya itu harus dijaga supaya sholat itu menjadi sah. Ya. Nah, ketika tadi misalnya tidak tumanina, maka itu otomatis ada rukun yang kelewat, maka otomatis tidak dihitung rakaat, gitu ya. Ini seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan ya, terkait dengan rukun sholat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mengenai niat Ustaz ya. Jadi niat itu harus ada pasal seperti misalnya sholat fardhu maghrib rata atau mungkin dalam hati aja saya niat sholat maghrib 3 rakaat kalau itu salah atau Ustaz? Kan ada teman saya tuh bahwa niat itu harus dalam hati, niat aja sudah yang harus dilapaskan. Tapi ada juga yang menyampaikan ya kita harus lapaskan gitu kan. Misalnya sholat fardhu isya ya gimana Ustaz tuh? Nah, jadi kalau usoli pada dulu hukumnya sunnah dan itu bukan rukun. Artinya kalaupun tidak disampaikan, tidak dibacakan, tidak diungkapkan, maka itu sah tetap. Tapi yang menjadi dalam hati itu yang wajib. Justru yang wajib itu yang di dalam hati itu. Gitu. Yang dalam hati itu wajib karena itu rukun sholat. Sedangkan ungkapan usoli pada dulu itu bukan rukun. Makanya mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Yang namanya sunnah itu dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan berarti tidak dapat pahala. Konsekuensinya begitulah ya. Nah, kalau dalam Safina itu disebutkan sunnah. Nah, karena yang namanya sunnah berarti bukan rukun. Nah, yang menjadi dalam hati itulah yang menjadi rukun. Ya. Maka kalau misalnya mengucapkan usoli di dalam mulut tapi hatinya tidak ngikutin, hatinya tidak melakukan niat, berarti belum sah karena ada rukun yang kelewat. Nah, makanya kalau biasanya ungkapan itu usoli pada dulu itu atau usoli pada maghrib itu biasanya diungkapkan oleh orang yang mengucapkan itu biasanya sebelum takbiratul ihram kan biasanya. Nah, sebelum takbiratul ihram. Jadi ya itu boleh, dan itu hukumnya sunnah. Tapi ketika atau mau di luar takbiratul ihram silakan. Misalnya ketika berdiri ini ya, tidak mengucapkan usoli pada dulu misalnya. Tapi ketika berdiri niatkan dalam hati gitu ya. Misalnya saya sengaja sholat maghrib, sholat fardu maghrib makmum gitu misalnya ya. Lalu Allahu Akbar, berarti takbirnya sebentar. Tapi atau misalnya ketika sekaligus niatnya itu diungkapkan ketika takbiratul ihram, maka otomatis takbiratul ihramnya agak lama karena hati lagi mengungkapkan niat. Misalnya Allahu Akbar. Nah, dalam hati itu adalah saya niat sholat fardu maghrib, fardu maghrib makmum misalnya ya. Nah, karena fardunya harus disebutkan, ketentuan maghrib isya disebutnya harus disebutkan. Makmum kenapa disebutkan makmum supaya dapat pahala berjamaah ya. Nah ketika takbir itu yang wajib itu yang dalam hati itu justru. Makanya yang dihitung itu yang dalam hati. Rukun dan itu rukun dan hukumnya apa? Karena rukun itu hukumnya wajib. Sedangkan tadi usoli mau diungkapkan disebutkan usoli pada diri ungkapannya itu adalah sunnah silakan. Kalaupun tidak mengucapkan itu maka itu tidak pengaruh kepada sah tidaknya karena itu hukumnya sunnah. Jadi yang wajib itu yang dalam hatinya itu justru yang dihitung itu yang dalam hati. Yang tadi itu. Makanya niat itu merupakan rukun hati, rukun qalbiyah. Nah itu. Sedangkan mengucapkannya mungkin kalau mengucapkan itu salah satu hikmahnya adalah membantu dia mengarahkan badan kita ataupun hati kita fokus, pikiran kita fokus, gitu ya. Membantu untuk fokus. Kalau gerakan sholat seperti itu kan rukun ya. Yang seperti apa? Sujud itu rukun ya? Rukun sujud, ruku sujud. Rukun yang maksud itu adalah gerakannya atau bacaannya? Bacaan gerakannya. Gerakannya. Ya, kalau jadi berdiri, ruku, tumaninah ruku,
Itidal, tumaina itidal, sujud, tumaina sujud, duduk antara dua sujud, duduk ketika tasyahud. Nah, itu adalah rukunnya gerakannya. Berarti kalau misalnya pas rukuk terus nggak baca cuman rukuk aja. Cuma diam doang, sah tetap. Cuman mungkin gak dapat pahala ucapannya. Tapi kalau misalnya mengucapkan subhanallah atau subhanallahil adimi ketika ruku, itu dapat pahala ungkapan tasbihnya. Karena Rasulullah juga mencontohkan begitu ya. Nah, yang jelas kalau yang jadi rukunnya adalah kalau itu gerakannya. Kalau yang bacaan itu, yang rukun bacaannya takbiratul ihram, kemudian Al-Fatihah, kemudian tasyahud ketika tasyahud akhir, kemudian sholawat di tasyahud akhir dan salam, itu rukun. Salam yang pertama itu rukun. Kan salam itu diucapkan assalamualaikum. Gitu ya. Nah, itu kalau itu bacaannya. Nah, itu rukun bacaannya. Maka ini pentingnya rukun itu diketahui supaya kita tidak salah memposisikan. Karena kalau misalnya nanti terbaris berbanding selurus dengan yang batal sholat, kalau ada yang rukun kemudian kita ada rukun itu hukumnya wajib diniatkan sunnah, itu jadi batal otomatis itu. Nah, itu ada kaitannya. Makanya dalam kitab Sabitun Raja itu ada sebutkan salah satu syarat sah sholat itu adalah tahu keparduan sholat, gitu. Karena nanti berbanding lurus dengan yang membatalkan sholat, diantaranya adalah kalau misalnya yang fardu atau yang kan rukun itu fardu ya, wajib. Kemudian kita diniatkan sunnah, ini mah sunnah dah, misalnya. Nah, itu maka menjadi batal, gitu ya. Nah, termasuk tadi niat yang wajibnya itu yang dalam hatinya, sedangkan yang ungkapan usholi pada durinya adalah sunnah, gitu ya. Dan itu juga hikmahnya mungkin membantu supaya kita, ini salah. Jadi kalau misalnya katakan kalau salah, misalnya ungkapan mulut kita, tapi hatinya udah fokus ke yang sesuai, maka yang dihitung adalah yang hatinya itu. Ya, misalnya ketika sholat maghrib kita misalnya usholi fardhu isya'i, gitu ujungnya. Tapi dalam hatinya, misalnya saya niat sholat maghrib, gitu ya. Maka yang dihitung hanya yang dalam hati, bukan yang diungkapkan di mulut. Karena yang diungkapkan itu bukan niat. Ungkapan itu sunnah membantu untuk meluruskan niat. Jadi usholinya mah ungkapan itunya sunnah, gitu. Kalau dalam kitab Syafi'i disebutkan sunnah. Kalaupun misalnya nggak disebutkan, tidak menjadi pengaruh tidak sah sholatnya. Karena yang sah tidaknya adalah di hatinya itu. Justru itu seperti itu, Pak. Nah, ini penting masalah tempat niat itu di dalam hati, seperti itu. Jadi yang dalam hati itu cuma niat. Yang lain-lainnya Al-Fatihah, termasuk takbiratul ihram juga ungkapannya Allahu Akbar itu di mulut, gitu ya, bukan di dalam hati. Makanya kalau orang misalnya diutamakan gerakannya, gini misalnya diam tapi maka itu nggak sah, karena belum takbiratul ihram, gitu ya. Sedangkan gerakan tangannya sebenarnya itu sunnah. Karena kalau misalnya orang misalnya Allahu Akbar tapi tangannya begini atau begini aja Allahu Akbar, ya sah aja. Karena yang wajibnya itu adalah ucapan Allahu Akbarnya, bukan gerakan tangannya. Kalau gerakan tangannya hukumnya sunnah. Itu membedakan rukun dengan yang lain itu. Kita mengenal rukun itu detailnya gitu, supaya kita tidak salah memposisikan sebuah klasifikasi apa yang dilakukan dalam sholat. Gitu. Karena kalau rukun kelewat, otomatis belum satu rakaat. Gitu. Misalnya kayak tadi tidak takbiratul ihram, gitu ya, Pak. Berarti belum satu rakaat. Itu ya. Kalau bacaan surat pendek itu sunnahnya di rakaat pertama kedua. Rakaat pertama. Tapi ada yang menyampaikan hadis itu sebetulnya di semua rakaat juga sunnah sebetulnya. Bisa juga. Tapi yang rakaat ketiga keempat lebih pendek dari yang kedua. Jadi yang pertama lebih panjang, yang kedua lebih pendek dari yang pertama, rakaat ketiga lebih pendek lagi dari yang kedua, dan yang keempat juga lebih pendek lagi daripada yang ketiga, gitu. Masih kalau misalnya ada waktu, misalnya katakanlah imamnya masih kita Al-Fatihah udah selesai, gitu ya, imam masih berdiri, bisa ditambah lagi, misalnya kita baca yang pendek, misalnya Al-Kausar atau Al-Asri atau Al-Ikhlas misalnya. Kalau saya justru dibiasakan kalau yang sholat 4 rakaat, terutama kalau jadi imam terutama ya, itu saya selalu rakaat ketiga keempat selalu baca surat pendek. Itu sebetulnya menjaga supaya tidak lupa rakaat ketiga keempat, diantaranya hikmahnya.
Misalnya rakaat ketiga ketika sholat isya sholat duhur, misalnya surat Al-Asr atau surat Al-Kautsar yang pendek-pendek lah ya. Nah rakaat keempat baru Al-Ikhlas. Jadi kalau misalnya sudah Al-Ikhlas, berarti otomatis sudah rakaat keempat. Itu. Kenapa demikian? Karena saya pernah 2 kali jadi imam, lupa apakah itu rakaat ketiga baru rakaat keempat. Sehingga protes kan jamaah. Gitu ya. Ketika jamaah protes, kita berdiri lagi. Ini baru 3 rakaat misalnya, kita langsung tambah lagi 1 rakaat. Seperti itu. Itu makanya setelah hikmahnya jadi sebenarnya di rakaat ketiga keempat juga. Jadi kalau misalnya di sholat yang diam ya, sholat duhur, asar, nah setelah Al-Fatihah, setelah kita baca surat, kok imamnya masih berdiri misalnya, mungkin imamnya bacaannya agak panjang, kita jangan diam, baca lagi surat yang lain aja. Jadi dapat pahala. Jadi dapat pahala dari bacaan yang kita baca. Kalau saya baca dalam syarah kitab Riyadul Badi'ah dijelaskan bahwa sholat itu merupakan ibadah yang utama. Maka bacaan Quran ketika sholat itu merupakan bacaan yang paling utama. Sedangkan baca Quran sendiri adalah merupakan dzikir yang paling utama. Maka setelah sholat, setelah dzikir yang biasa kita baca Al-Quran, baca Al-Quran itu merupakan dzikir yang paling utama. Nah, sholat merupakan ibadah utama, maka bacaan Al-Quran ketika dalam sholat itu lebih utama lagi. Karena otomatis makanya kalau misalnya kebetulan kita misalnya Al-Ikhlas saja rakaat pertama, kemudian imamnya masih panjang, ternyata imam masih berdiri, maka baca lagi. Makanya bagusnya itu ya di rakaat pertama, rakaat kedua itu memang surah yang agak panjangan dikit gitu ya. Seperti itu. Itu seperti itu. Jadi jangan diam, manfaatkan aja. Itu seperti itu. Manfaatkan gitu ya dengan bacaan surat pendek-pendek yang lain. Jadi gak apa-apa misalnya dalam rakaat pertama suratnya dua di rakaat pertama yang karena imam masih berdiri misalnya dua surat misalnya. Setelah surat Al-Duha ternyata masih imam masih berdiri, misalnya ditambah surat Al-Ikhlas atau ditambah surat Alam Nasro misalnya. Itu sunnah hukum bacaan pendeknya. Tapi yang rukunnya adalah Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihahnya tidak boleh kelewat kecuali kalau kita jadi masbuk pas menemui imam ruku, maka kita langsung ruku. Setelah kita takbiratul ihram, kita langsung ikutin imam atau dengan jamaah lain ruku, langsung ruku. Ini ada penjelasan kalau kita mengikuti ruku, maka itu dihitung 1 rakaat, ya, dihitung 1 rakaat. Seperti itu. Cukup? Ada cukup? Gimana? Ya, silakan. Tiga gerakan hewan yang dilarang oleh Nabi. Ada contoh satu sujud, hindari sujud seperti ayam mematuk. Terus tangan ada sholat sujud nempel di ini kayak anjing. Terus yang terakhir salam kayak serigala itu seperti apa Ustaz? Salam ada salam seperti serigala. Satu lagi doa pada saat sujud terakhir. Misalkan kita doa sendirian, makmumnya masih ada yang doa padahal imamnya sudah takbir intikal sudah berdiri, tapi makmumnya masih sujud, itu gimana Ustaz? Terima kasih. Nah, jadi salam itu memang ungkapannya yang dijadikan rukunnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau misalnya memutar kepalanya itu sebenarnya hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Gitu. Tapi karena Rasulullah juga mencontohkan seperti itu, maka kita ikutin, gitu ya. Mencontohkan seperti itu. Nanti kita gali lagi ya. Nah, kalau nanti ada salah nanti kita koreksi. Gitu ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, gitu ya. Nah, sampai diusahakan kalau imam, gitu ya, bahwa bagian muka, bagian pinggir kiri itu kelihatan oleh makmum, gitu ya. Gitu ya, seperti itu. Itu. Jadi yang diwajibkan jadi rukunnya adalah ungkapan assalamualaikumnya. Sedangkan mutar kepalanya itu adalah hukumnya sunnah. Ya, geraknya itu sunnah. Sama seperti kasus tadi takbiratul ihram, mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Tapi yang jadi wajibnya adalah ungkapan Allahu Akbarnya. Nah, itu berarti rukun bacaan. Jadi salam juga termasuk rukun bacaan. Seperti itu. Adapun ke sebelah kiri itu hukumnya sunnah, ya, yang keduanya. Karena yang jadi rukun itu yang salam pertama, ya, salam pertama. Ya, tapi kita juga karena kadang si makmum juga nunggu imam sampai salam kedua, maka
Nah, juga bagusnya si imam juga kedengaran imam salam yang kedua. Nah, kalau kita jadi masbuk, kalau mau berdiri melanjutkan sholat, maka tunggu dulu imam sampai selesai salam yang kedua, baru kita berdiri. Karena ada orang yang suka buru-buru ya, ingin cepat selesai gitu ya. Tunggu dulu karena kitanya insya Allah biasanya umumnya imam juga suka salam yang kedua. Jadi kalau kita misalnya mabuk atau sholat yang nyusul gitu kan, imam dan jamaah yang pertama awal sudah selesai, maka tunggu sampai salam yang kedua. Sampai salam yang kedua baru kita lanjutkan sholat berikutnya. Ya. Kemudian kalau kita berjamaah nanti ada ketentuan-ketentuan, misalnya apa yang dilakukan oleh imam dan jamaahnya, maka kita ikutin apa gerakan yang dilakukan oleh imam. Jangan nunggu sama dulu posisi. Kadang ada orang yang misalnya katakanlah imam sama berjamaahnya itu sedang tasyahud awal ya. Kita bisa nunggu dulu berdiri, setelah imam sama jamaahnya berdiri baru mulai gitu ya, bisa takbir. Harusnya langsung aja takbiratul ihram, langsung kita ikut duduk gitu. Ikut duduk tasyahud awal. Insya Allah itu tetap udah mulai dapat pahala berjamaah. Jadi jangan sampai nunggu dulu posisi yang sama. Jangan kayak lagu ya, nunggu dulu suara yang sama. Gitu. Jadi kadang begitu orang berjamaah itu. Nah, jadi kalau misalnya imam lagi sujud, langsung kita takbiratul ihram, langsung ikut sujud. Gitu. Karena imam itu diangkat oleh kita untuk diikuti kata Rasulullah. Maka sebaiknya ketika misalnya imam posisi duduk terakhir kan duduk Iftirus atau tabaruk, suka tertukar saya. Misalnya begini, maka walaupun kita misalnya baru rakaat yang kita belum selesai, harusnya diikuti sebagaimana imam gerakannya. Gitu. Cuman jangan lupa karena kita belum selesai, kita setelah salam imam kita lanjutin, gitu ya. Jangan ngikutin salam karena kita belum selesai. Gitu. Karena imam itu diangkat untuk diikuti, seperti itu. Walau misal ya. Nah itu. Jadi kalau lagi berjamaah kita ngikutin gerakan imam sebaiknya. Jadi jangan beda sendiri. Karena tadi kata Rasulullah itu imam idama joilal imam liyuktada. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau misalnya imamnya udah duduk gitu ya, setelah sujud ya kita duduk. Ya, kadang ada orang yang ini yang merasa mungkin ingin berdoa, memang sih gitu ya. Maka lama gitu sujudnya. Karena imam kita ngikutin imam ya kita kalau berdasarkan hadis ya ikutin imam aja gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau sholat sendiri ya memang bebas, kalau sholat sendiri sholat sunnah gitu ya bebas lah. Sepanjang-panjang sebanyak-banyak juga boleh, silakan. Tapi kalau karena berjamaah perlu kebersamaan gitu ya. Nah, maka Rasulullah menyampaikan dalam koridor untuk berjamaah itu imam itu diangkat untuk diikuti. Jadi kalau imamnya udah duduk ya duduk aja. Sebaiknya begitu. Kalaupun panjang nggak terlalu jaraknya nggak terlalu lama banget. Walaupun sebenarnya itu dibolehkan. Dalam kitab Yanan boleh dibolehkan, misalnya agak panjang dikit kita sujudnya dibanding imam boleh. Termasuk ketika tasyahud. Ketika tasyahud pun bisa ada bacaan-bacaan panjang lagi, misalnya imam misalnya udah salam, kita masih ada bacaan lagi, selesaikan aja. Atau agak panjang dikit boleh, dalam kitab Yanan dibolehkan. Sebenarnya dibolehkan. Termasuk tadi sujud juga agak lama, misalnya sujud terakhir dibolehkan aja, boleh. Itu boleh aja seperti itu. Tapi kalau misalnya ngikutin kebersamaan karena berdasarkan hadis tadi imam itu untuk diikuti, sebaiknya juga diikuti. Kalaupun misalnya lebih panjang, tidak terlalu jauh, boleh, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Kita berdoa Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat, kita mendapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita anak yang soleh soleha, kemudian semua urusan kita Allah mudahkan, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Berkati Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah alamin hamdan yuafi ni'am yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wa adi bisultanik. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli salatan tunjina bi jamil ahwali wa afat wa takrim bi jamil hajat wa tahrim bi jamil sayyiat wa tarfa'una indaka ala rizal wa tuballighuna bi aqsal jamil khairati bil hayati wa badal maman.
Rabbana dalamna anfusana fa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana qul lana wadaina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana qul lana wal ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan rabbana innaka ra'ufur rahim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma shalli wa muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma shalli wa muslimin al mujahidin fi Gaza. Allahumma sabbit aqdamahum wa shaddid ramdahum ya rabbana. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin wal yahudaniyata wa israilin bihaqqi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina min rahmatika wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna warhamna anta mawlana fasbirna kamil kafirin. La ilaha illa asyil adim nas'aluka mujabati rahmatik wa jaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin la tadalana damban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala hajata min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.